Puji Tuhan, haleluya saudara. Senang sekali kita dapat berjumpa pada pagi hari ini dalam ibadah online IPD Budi Mulia. Kita mengucap syukur sama Tuhan, walaupun dalam masa pandemi yang belum juga selesai, kita masih dapat menghampiri tampil kasih karunia Tuhan. Karena memang dalam kehidupan kita memerlukan Tuhan Yesus lebih dari nafas kita sekalipun. Puji Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu, dan kau terang yang membuatku melihat jauh ke dalam kebenaran-Mu, lebih dari nafasku dapat. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu, dekat aku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar-Mu yang
yang membuatku melihat jauh beralam kebenaran-Mu Bapa. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Berjalan di samping-Mu Bapa seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Pegang kami ya Bapa. Peganglah tanganku ya Bapa untuk selamanya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Kami mengimani lagu ini Tuhan. Karena dalam hidup kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Bahkan lebih dari nafas kami sendiri, kami membutuhkan Engkau Tuhan, untuk memimpin, menuntun, menjaga setiap langkah kami Bapa. Terima kasih buat janji-Mu Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Kami boleh ada kembali pagi hari ini untuk menghadap Engkau Tuhan, untuk menghadap tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biar hati kami Tuhan siap memberikan yang terbaik untuk Engkau, sehingga Engkau boleh disukakan dengan pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk lebih dalam ibadah online. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kitab Mazmur berkata, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh dunia, dan beribadahlah dengan sukacita. Mari dimanapun saudara berada, naikkan sorak bagi Tuhan. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dipatahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah bagi Tuhan
bagi Tuhan Allah kita. Dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kuasa iblis telah dikalahkan. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. 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 Bagi Tuhan Allah kita. Bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah keselamatan. Keselamatan tak ada. Haleluya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku mau sorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan hidup dalam keselamatan yang tak ada mengikat tubuh jiwa. Sekali lagi haleluya. Ku menyanyi tentang Dia. Haleluya. Ku bersorak tentang Dia. Haleluya. Ku tak dapat hidup tanpa Dia. Sekarang ku adalah ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatan yang tak ada mengikat tubuh jiwa. Puji Dia. Puji Dia. Oh oh oh. Dalam hidupnya. Puji Dia. Oh oh oh. Karena Dia yang berkuasa. Puji Dia. Oh oh oh. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia. Puji Dia. Oh oh oh. Dalam tempat kudusnya. Puji Dia. Oh oh oh. Karena Dia yang berkuasa. Puji Dia. Oh oh oh. Karena kebesarannya. Biar yang bernafas memuji Dia. Sekali lagi puji Dia. Haleluya. Puji Dia. Oh oh oh. Dalam tempat kudusnya. Puji Dia. Oh oh oh. Karena yang berkuasa. Puji Dia. Oh oh oh. Karena kebesarannya. Dia yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Biarlah dalam kehidupan kita terus memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk diisi dengan firman Tuhan. Dan kita mau datang kepada Tuhan dan katakan, Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah jauh. Engkau hanya sejauh doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Cari wajah, temukan kasih-Mu. Kau Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Ku panggil nama, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku.
Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Cari wajah, cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh indah Engkau dalam hidup kami Bapa. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa. Kaulah sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Bahkan Engkau adalah sumber sukacita kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau sudah melawat kami Tuhan. Melawat dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman itu juga menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini tanggal 9 Mei.
pagi yang diberkati Tuhan, dan kita mau belajar lagi dari firman Tuhan tentang perkataan yang membawa celaka. Perkataan yang membawa bencana, saudara-saudara, yang disebut juga kutuk. Saudara-saudara, Amsal pasal 3 ayat 33 katakan, kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Haleluya, saudara. Biasanya orang yang mengeluarkan kata kutuk itu karena ada rasa marah. Dan ini yang terjadi ketika orang mengeluarkan kata-kata kutuk, kata-kata yang mendatangkan bencana. Saudara-saudara, bagi orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah katakan dia tidak kena kutuk. Orang bisa mengutuk dia, tapi firman Tuhan menjadi pelindung bagi dirinya sehingga dia terlepas dari kutuk. Dikatakan kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik. Jadi bagi orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya, kutuk itu ada. Tetapi bagi orang-orang yang percaya Tuhan, orang-orang yang mentaati firman Tuhan, orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, maka kutuk tidak ada dalam rumah orang-orang benar. Bahkan yang ada adalah berkat. Haleluya, saudara. Ini kabar gembira buat kita orang-orang percaya, sehingga tidak perlu kita merasa takut, tidak perlu kita merasa khawatir kalau kita kena kutuk dari orang-orang luar yang tidak percaya Tuhan, saudara. Nah, satu contoh dalam Ulangan pasal yang kelima, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Saudara-saudara, ada sebagian hamba-hamba Tuhan yang membawa ayat ini kepada jemaat. Mereka minta jemaatnya menulis pohon. Ya, saya sudah pernah mendapatkan ditulis orang tua punya orang tua punya orang tua. Nah, namanya siapa, mamanya siapa, papanya siapa, turun lagi papanya siapa, mamanya siapa, turun lagi papanya siapa, mamanya siapa. Dan mereka tanya, apakah orang tua ini pernah menyembah patung? Apakah orang tua ini pernah punya magic? Apakah pernah punya kuasa-kuasa kegelapan simpanan, saudara? Nah, kalau orang yang punya orang tuanya segitu, mereka akan berdoa melepaskan kutuk. Nah, ini ambil dari ayat ini. Allah cemburu sehingga dia akan kutuk orang-orang sampai keturunan ketiga dan keturunan keempat. Nah, ini ditulis dalam kitab Ulangan oleh Nabi Musa, saudara. Dan saya pernah disuruh, hamba Tuhan, karena saya pernah ikut kursus, satu kursus rohani, dan kami diajarkan supaya membuat pohon. Nama papa, nama mama, nama papa, nama mama. Dan karena saya tidak percaya, karena kami dari GPDI percaya firman Tuhan bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, maka Yesus sudah menjadi kutuk di atas kayu salib sehingga kita terlepas dari kutuk. Nah, ini yang kita perlu perhatikan supaya jangan sampai kita merasa kita ini susah karena ada kutuk dari orang tua.
Kita ini tidak pernah bebas dari masalah karena ada kutuk dari orang tua, punya orang tua yang punya dosa. Nah, kita yang kena, saudara. Nah, ini Nabi Musa tulis dalam kitab Ulangan. Tetapi kita berterima kasih bahwa Tuhan mempunyai cara yang lain. Dalam Yeremia pasal 31 ayat 29, Yeremia ditulis sesudah kitab Ulangan, saudara. Di tahun 585 sampai 580 sebelum Masehi. Jadi jauh ratusan tahun sebelum Nabi Musa. Pada waktu itu orang tidak akan berkata lagi, ayah makan buah mentah dan gigi anak-anaknya menjadi ngilu. Ayat 30, melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia yang makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Saudara-saudara, puji Tuhan, ini ayat menjadi penghiburan bagi mereka yang ketakutan. Jangan-jangan orang tua saya punya orang tua, lagi punya orang tua, sudah kena kutuk sehingga sekarang ini kami hidup nggak pernah bebas dari masalah. Saudara, ayat ini menjadi penghiburan bagi kita. Tuhan merubah perjanjiannya. Katakan bahwa kalau orang tua makan buah mentah, bukan gigi anaknya yang jadi ngilu. Kalau orang tua makan buah mentah, orang tua yang giginya menjadi ngilu. Saudara, saya baca ayat 18 dari Yeskiel pasal yang ke-18. Ayahnya yang melakukan pemerasan, yang merampas sesuatu, dan yang melakukan hal-hal yang tidak baik di tengah bangsanya. Sungguh ia akan mati karena kesalahannya. Tetapi kamu berkata, mengapa anak tidak turut menanggung kesalahan ayahnya? Karena anak itu melakukan keadilan dan kebenaran, melakukan semua ketetapanku dengan setia, maka ia pasti hidup. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Apa aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Puji Tuhan, penghiburan buat kita orang-orang percaya sekarang ini bahwa kalau seseorang yang berbuat dosa, kalau seseorang berbuat salah, dosa itu ditanggung oleh orang tersebut, bukan oleh anak cucu. Orang itu yang berbuat dosa, orang itu yang kena hukuman, orang itu yang harus mati. Kalau anak-anak itu berbuat benar, anak-anak itu pasti hidup.
Sebaliknya orang-orang durhaka yang dulunya berbuat jahat, sekarang mereka bertobat, mereka berbalik kepada Tuhan, mereka berbuat baik, maka Allah tidak lagi mengingat-ingat kesalahan mereka. Allah tidak ingat lagi dosa mereka. Mereka itu pasti hidup karena kebenarannya. Puji Tuhan saudara-saudara, kita berterima kasih buat firman Tuhan yang datang kepada kita pagi hari ini. Begitu juga dengan Yeremia pasal 31 ayat 29. Papa, ayah-ayah yang makan buah mentah bukan anak-anak yang giginya ngilu, tetapi papanya sendiri yang giginya ngilu. Haleluya saudara-saudara. Jadi Amsal 26 ayat 2b, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Haleluya. Kita baca, seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Puji Tuhan. Seperti burung pipit mengirap. Mengirap berarti mengepak-ngepak sayapnya. Berarti menangkis. Dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Haleluya. Jadi tidak sembarangan mengeluarkan kata kutuk. Orang yang benar akan terlepas dari kutuk. Seperti burung yang mengirap, ngebas-ngebaskan sayapnya. Seperti burung layang-layang yang terbang. Maka kita tidak kena kutuk, saudara-saudara. Puji Tuhan, saudara-saudara. Dalam Ulangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-5, kita baca di sana, kutuk dapat berubah menjadi berkat. Bagi orang benar yang mendapat kutuk, bukannya dia mendapat kutuk, tapi dia jadi berkat. Tetapi Tuhan Allahmu tidak mau mendengarkan Bileam, dan Tuhan Allahmu telah mengubah kutuk itu menjadi berkat bagimu, karena Tuhan Allahmu mengasihi engkau. Bileam adalah nabi palsu yang dibayar oleh orang Amon untuk mengutuk orang-orang Israel. Karena orang Israel menyerang Bani Amon, maka Bani Amon percaya kepada nabi-nabi termasuk Bileam, nabi palsu. Mereka bayar Bileam supaya Bileam mengutuk orang-orang Israel. Tetapi Tuhan mengasihi orang-orang Israel. Itu sebabnya Bileam bukannya mengutuk, malah yang keluar dari mulut Bileam adalah berkat. Nah, ini adalah pekerjaan Tuhan bagi orang-orang yang dikasihinya. Orang bisa mengutuk kita, tetapi karena Tuhan membela, kutuk itu berubah menjadi berkat. Haleluya, saudara. Dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 29, kita melihat di sana Imam Eli. Imam Eli yang mendapat kutukan Tuhan karena dia lebih menghormati anaknya daripada menghormati Tuhan. Anak-anaknya ditulis katanya menjadi anak-anak yang durhaka. Tetapi Imam Eli tidak memarahinya. Itu sebabnya marahnya Tuhan. Tuhan katakan bahwa keturunanmu tidak sampai menjadi kakek-kakek. Imam Eli akan mati dan kedua anaknya Hofni dan Pinehas juga akan mati pada hari yang sama. Dan ini terjadi ketika Israel berperang dengan bangsa Filistin. Tabut perjanjian dirampas dan ada tentara yang datang melaporkan kepada Imam Eli. Imam Eli tanyakan bagaimana keadaan peperangan. Dia katakan tabut perjanjian sudah dirampas oleh musuh. Imam Eli tanya, bagaimana dengan anakku Hofni dan Pinehas? Orang ini katakan Hofni dan Pinehas
tewas dalam peperangan. Imam Eli begitu shock, dia kaget, dia jatuh dari kursi, batang lehernya patah. Hari yang sama. Dan keturunan dari Imam Eli, tidak ada yang sampai menjadi kakek. Begitu menjadi kakek, mati. Begitu menjadi kakek, mati. Saudara-saudara, ini adalah kemarahan Tuhan berupa kutuk kepada Imam Eli yang tahu melihat anaknya berbuat salah tapi tidak menegur. Dan ini juga pelajaran buat kita. Melihat orang lain berbuat dosa, kita harus menasehatinya. Kita harus menegurnya supaya kita tidak menanggung dosa dari orang yang berbuat dosa tersebut. Saudaraku, kita melihat di sini bagaimana Tuhan mencintai kita, orang-orang percaya, supaya kita tidak menjadi takut tentang kata-kata kutuk yang dikeluarkan oleh orang-orang lain. Memang orang-orang Kristen itu dibenci sampai sekarang ini. Begitu dengar nama Kristen sudah mulai timbul rasa tidak suka. Tetapi puji Tuhan, kita mempunyai Allah yang membela kita. Kita mempunyai Allah yang melindungi kita. Dalam firman Tuhan, Roma pasal 12 ayat yang ke-14, kita baca di sana Tuhan mengajar kita supaya memberkati orang-orang yang mengutuk kita. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Saudara, kalau orang menganiaya kita, firman Allah ajarkan supaya kita berkati. Bukan kita balas kejahatan dengan kejahatan, tapi firman Allah mengajar kita supaya membalas kejahatan dengan kebaikan. Dalam Lukas pasal 6 ayat 27, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, Yesus bilang nih, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Puji Tuhan, kita diajar untuk membawa berita baik, yaitu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kalau orang menganiaya kita, kita harus mengasihi dia. Kita harus memberkati dia, bukan mengutuk, saudara. Dan ayat yang terakhir kita lihat dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia 3 ayat 10 sampai 14. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan, saudara. Yesus telah menjadi kutuk karena kita. Dia menjadi kutuk dengan dia mati di kayu salib. Firman Allah katakan, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dan itu yang telah Yesus kerjakan. Kutuk kita telah Yesus tanggung. Kutuk yang seharusnya kita tanggung, Tuhan sudah tanggung di kayu salib. Jadi tidak ada lagi kutuk
nenek moyang, tidak ada lagi kutuk orang tua, tidak ada lagi kutuk orang tua punya orang tua punya orang tua. Tadi dalam Yehezkiel dan Yeremia katakan, ayah tidak menanggung dosa anak-anaknya. Begitu juga anak-anak tidak menanggung dosa ayahnya. Siapa yang berbuat dosa, dia yang harus mati. Kalau orang jahat bertobat, Tuhan tidak ingat lagi dosa-dosanya. Tuhan tidak ingat lagi kesalahannya. Tuhan ingat kebenaran yang dia lakukan. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati saudara. Jangan ingat-ingat lagi tentang masalahku, dan masalahku. Karena ada orang tua mungkin yang sudah kena kutuk dari Tuhan. Percaya firman Allah bahwa dosa kita, kutuk yang kita punya itu sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Sekarang kita sudah terlepas dari kutuk dan kita percaya kita bebas karena Yesus yang membebaskan kita dari kutuk. Haleluya. Tuhan kiranya tolong kita. Jadi jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ingat-ingat lagi, aduh jangan-jangan saya kena kutuk. Saudara, ingat Yesus sudah mati di kayu salib. Dia menanggung dosa kita. Dia menjadi kutuk karena kita. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Siapa yang berbuat dosa, dia yang harus mati. Oleh sebab itu, percayalah firman Tuhan tidak berubah sampai selama-lamanya. Tidak ada lagi turunan ketiga dan keturunan 4, tidak ada lagi saudara. Yang ada bahwa siapa yang berbuat dosa itu dia yang harus mati. Tuhan tolong saudara-saudara sekalian supaya kita tetap percaya di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kebebasan dari kutuk. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan saudara-saudara, firman Tuhan sangat menghibur kita bahwa Tuhan adalah kota benteng. Tuhan adalah pelindung kita yang setia. Sebagaimana yang dikatakan dalam Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Haleluya saudara. Tempat kediaman orang benar, yaitu orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang dengar firman dan melakukannya. Maka kutuk bisa menjadi berkat. Oleh sebab itu kita bersyukur kita mempunyai Allah yang membela kita. Kita mempunyai Allah yang mengasihi kita. Kita nyanyikan, dari semula telah Kau tetapkan hidupku ada di hamparan. Haleluya Yesus. Glory. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Amin. Semua baik. Semua baik. Semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti.
teramatkan, Kau jadikan hidupku berarti. Amin. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku. Sekali lagi, semua baik. Amin. Haleluya. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang ajaib. Kami sudah dikuatkan dengan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau tidak berubah. Engkau yang menjadi benteng kami. Engkau tempat perlindungan kami. Tuhan, kami percaya tidak ada bayang-bayang perubahan bagi janji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami kuat karena Engkau. Kami diberkati karena Engkau. Kami masih ada juga karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah yang singkat pagi hari ini, ibadah online yang menguatkan kami, yang memberkati kami, karena firman-Mu yang memberikan kami penghiburan bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami tidak takut terhadap perkara-perkara yang jahat, terhadap kutuk-kutuk orang jahat. Engkau adalah menjadi pertolongan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang susah. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit, buat mereka yang lemah. Engkau datang, Engkau rawat, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah kekuatan kami. Terima kasih, terus berbicara kepada kami, dan biar kami tetap ada di jalan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur, Engkau tidak tinggalkan kami. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Kami berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kami berdoa buat pemerintah dari pusat sampai ke daerah. Engkau jaga, Engkau lindungi, Engkau berkati. Indonesia menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur karena kebesaran-Mu. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Saudara-saudara yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan, persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan saudara, kita sudah diberkati dengan ibadah pagi hari ini. Kita boleh menikmati hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan, dan terlebih kita sudah dikuatkan dengan firman Tuhan. Kita kembali diingatkan bahwa Tuhan adalah kota benteng pertahanan kita. Kalau Tuhan dalam kita dan kita di dalam Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kita dari bencana, penyakit, bahkan dari kutuk orang fasik. Hiduplah dalam Tuhan, hiduplah dengan benar, maka engkau akan terhindar dari kutuk orang fasik. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali minggu depan. Tetap semangat dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Tuhan Yesus memberkati.